Buat apa kita marah kepada orang yang mempenjarakan kita? Iya. Sementara tujuannya itu dalam rangka memang betul-betul agar kita ini terdidik. Kita semua ini sama seperti pelacur, Bang. Iya. Cuma bedanya dengan pelacur yang sebenarnya kita menjual hal yang lain. Hanya orang yang tidak punya uang lah yang mengatakan uang itu bukan segala-galanya. Alah. Rasanya luar biasa karena harganya cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu adik kita. Ya, usia tetap adik lah kita bilang. Manusia super kontroversi. Ya, yang mengguncang ya Indonesia kemarin, lebih dari 1 juta orang yang melihat beliau. Namun pada hakikatnya beliau adalah manusia yang baik, adik yang baik, dan hari ini sedang berkarya untuk rakyat Batubara. Apa kabar, Adinda? Alhamdulillah, Bang, sehat. Iya. Ini nama Tuah Aulia, mungkin semua rakyat Batubara yang pernah melihat Facebook dan segala macam paham. Dan anak ini memang tamu kita ini, Bung Tuah ini sangat luar biasa. Pemikirannya selalu tampil berbeda, mengkritik tajam, namun membangun. Kemudian ucapan-ucapannya ya bernilai, kalau saya bilang nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu luar biasa. Coba dulu ceritalah dulu gimana. Udah lama kali kita nggak jumpa, dan supaya tahu juga pemirsa, kami sudah 1 bulan juga menghubungi beliau. Baru malam ini punya kesempatan. Alangkah bahagianya podcast ini kedatangan beliau hari ini. Cakap. Aku pun bingung, Bang. Aku tinggal di Pagurawan, di pesisir, orang kampung. Iya. Ini seumur hidupku baru diundang selama aku di Kabupaten Batubara. Cakap kayak gini. Iya. Ini konsen di bidang apa hari ini, Bung? Ada 2, Bang. Iya. Pemerintahan sama industri. Iya. Dari sisi jurnalisme. Ya, sisi jurnalisme. Kemarin banyak tulisan Bung tentang lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup yang ada di Batubara, khususnya pesisir pantai timur kita, sebelah utara itu ya, sebelah utara dari Kabupaten Batubara ini. Nah itu gimana ceritanya itu, Bung? Yang mananya itu, Bang? Kemarin kita lihat ada ngambil sampel soal air limbah yang di apa di Medang Deras. Multi ya betul multi. Nah, coba itu ceritakan dulu. Itu kita pun nggak tahu mau mengadu ke siapa dan mengadu kemana. Semua jalur udah kita adukan, tapi semuanya nonsen. Sampai sekarang. Cuma ada satu hal, laporan jurnalisme laporan berita kita yang memang sampai pada akhirnya berhenti beroperasi. Itu di PT apa itu namanya, saya pun lupa. Di Lautador. Itu yang cerbong asapnya yang hitam pekat. Oh iya kami tengok dan itu sudah sampai ke DPRD Sumut, dan hari ini sudah berhenti beroperasi untuk cerobong asapnya. Tapi kalau untuk limbah yang diduga mencemarkan laut kita, itu kita nggak bisa melawan karena kita kan orang kampung, Bang. Dan yang kita ceritakan ini perusahaan yang sudah menguasai hulu dan hilir. Lama. Walhi sama Greenpeace saja sampai hari ini belum begitu konsen untuk di Kabupaten Batubara kan. Iya. Mereka wadah yang lebih besar. Iya betul. Yang bisa menekan ini. Tapi kalau kita kan orang kampung yang memang single factor. Tapi udah lapor sama bukan lapor lah, udah bincang sama Walhi kemarin ya. Sudah, tapi dia bukan Walhi aktif. Dia itu mantan Direktur Eksekutif Walhi Sumut di tahun berapa itu? 2004, 2005 itu. 2014, 2015 ya. Berarti dia kebetulan orang Pagurawan juga yang tinggal di Medang Deras. Udah berganti sekarang ya, makanya nggak begitu ini ya. Iya, Bang. Aduh. Cerita lagi. Dari bulan berapa itu kemarin mainkannya sampai sekarang? Bulan 7 itu, Bang. Tapi begini, Bung. Apapun hasilnya, Bung telah mencoba. Itu menjadi poin terpenting. Kalau Pramoedya Natatur bilang tidak-tidaknya. Walaupun kita kalah, kita melawan dengan sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Iya. Dan itu sudah Bung tunjukkan ya.
Itu sudah Bung tunjukkan, kami lihat ya. Dan itu kami menganggap itu yang menjadi pembeda antara Bung dengan jurnalis yang lain. Tidak juga mengucilkan yang lain, jangan tersinggung, tapi itu salah satu pembeda. Sekecil-kecilnya kita sudah melawan. Perkara hasil bukan kita lagi tuh ya kan. Udah kalau boleh, kalau enggak nanti diedit aja. Kalau boleh sekedar mengingat, Bung juga salah satu aktivis dari 2 aktivis yang ada di Batubara. Salah satunya adalah Bung yang sempat tersandung permasalahan hukum di bidang IT ya. Apa perasaan Bung saat itu dan bagaimana kronologinya? Karena kita banyak mendalami filsafat, mendalami psikologi, mendalami ilmu-ilmu sosial, ilmu komunikasi, itu hal yang biasa dan itu lumrah, Bang. Mantap. Seperti kata-kata bijak yang mengatakan bahwa apa namanya, kok dibilang buat teman dekat tetap dekat, tapi musuh harus lebih dekat lagi. Makanya Prabowo pernah mengatakan satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Terlalu sedikit ya, betul. Itu dia, Bang. Ada kita nukil kemarin itu memang ya luar biasa itu. Dan pasca itu Bung kami lihat kembali beraktivitas dengan gerakan yang luar biasa. Tercatat kemarin 1 bulan terakhir ya, kita melihat Bung melalui Kontra ID itu melakukan sembara tulisan ya. Alhamdulillah. Sebenarnya apa motivasi Bung untuk melakukan itu kemarin? Karena kita kekurangan insan-insan yang memang bisa mengabadikan satu cerita di kabupaten ini. Itu tadi kami cerita juga bahwa salah satu kekurangan kita adalah malasnya menulis ya dan membaca. Ya, lanjut Bung. Artinya ada banyak hal yang memang perlu diceritakan tentang kabupaten ini, baik dari potensi daerahnya, lokasi tertentu yang memang bisa dijual untuk dijadikan sebagai objek wisata. Ditambah lagi kalau BPS mencatat ada sekitar 56% industri rata-rata beroperasi di Kuala Tanjung. Dan ini bagian dari momen penting bagi kita untuk bukan mencetak, maksudnya Bang, karena kita pun orang kampung nggak mungkin. Artinya mendorong tunggu dulu, ini soal orang kampung dipotong dulu nih. Ini udah 3 kali sebut. Ada, saya dulu ingat dari Pak Bupati yang lama ya, kita memang orang kampung, tapi yakinlah kita bukan kampungan. Lanjut Bung. Lanjut. Jadi dengan potensi industri kita yang memang rata-rata 56% operasinya industri di Kuala Tanjung. Jadi maka kita jual pemikiran ini kepada Inalum dan alhamdulillah Inalum mensupport itu. Nah, pada akhirnya tujuan dari diselenggarakan kegiatan lomba tulis itu untuk melihat berapa besar minat orang-orang ingin jadi penulis. Karena setidak-tidaknya kita perlu buat cerita untuk kabupaten ini. Kalau kita kekurangan penulis, artinya mudah saja sesuatu itu dilupakan. Itulah dia Bang, motivasi utamanya. Ini kami sebetulnya mau cerita ngalur ngidul tapi tapi kita beranikan aja diri ya. Beranikan diri pasca keluar dari atau selesai menjalani perenungan beberapa bulan kemarin ya kan. Bagaimana pandangan dari sudut pandang Bung melihat Batubara secara menyeluruh? Tidak hanya sekedar pemerintahan, itu terlalu kecil saya anggap, tapi dari aparat penegak hukum juga kehidupan yang lain. Gimana sudut pandang Bung? Karena pasti ini unik, pasti. Cuman itu Bung. Awal mulanya gini Bang, 2019 kemiskinan kita itu posisinya cukup tinggi. Itu 2019. Pernah dituliskan itu ya? Ya, 2018, 2019. Kemudian setelah kita keluar, yang pertama kali yang kita perhitungkan untuk mengkritik pemerintah itu kita harus punya data. Jadi bukan asal ngomong. Kita nggak boleh pakai perasaan. Pakai ketawa-ketawa Bung, nyata-nyata ini Bung. Lanjut. Jadi setelah aku keluar dari Lapas Labuhan Ruku di bulan 5 tanggal 1. Pesantren ya. Jadi aku terkejut dengan gerakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.
Jadi kemiskinan turun awalnya 12%, sekarang sudah 11%. Kemudian gini rasio kita. Ya. Kalau bahasa awamnya pendapatan Iya. sama pengeluaran. Awalnya sebelum dipimpin sama pemerintahan hari ini, pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, sekarang itu terbalik. Pendapatan per kapita kita yang awalnya 77 juta ya tak salah ya. Iya. Sekarang ini sudah 83 juta. Nah, kita hampir tidak punya data lagi untuk mengkritik pemerintahan hari ini. Soal kesejahteraan ya. Oke Bung, ini makin memanas. Iya, siap. Minum dulu ini. Mbak kopinya Bung. Ini kopi Solpi yang ada di Kabupaten Simalungun, seberang itu. Khususnya perdagang, rasanya luar biasa. Jangan lupa kalau ngopi rasanya luar biasa karena harganya cocok. ya. Harga cocok, rasa bagus. Iya. Mak, tak manis banget. Ya. Makin enak aduh. Jadi lagi pula buat apa kita marah dengan orang yang berusaha untuk mendidik kita lebih bijak? Iya. Buat apa kita marah kepada orang yang mempenjarakan kita? Sementara tujuannya itu dalam rangka memang betul-betul agar kita ini terdidik. Iya. Ya, setidak-tidaknya dalam perjalanan untuk melakukan kontroversi. Iya. Kan sudah 2 kali penjara nih. Iya. Ya, setidak-tidaknya hakim pada waktu itu menyatakan aku bersalah dan diberikan semacam surat yang menunjukkan aku ini penjahat, pengkhianat Bang. Kita dikasih sertifikat sama pengadilan itu sebagai penjahat bukan pengkhianat. Ya itu lebih bagus. Tapi belum tentu orang yang di luar sini ketimbang di dalam itu lebih baik. Jadi ya di saat kita melakukan kesalahan dan dianggap bersalah oleh pengadilan ya jalani hukuman. Ya. Tapi itu habis bukan itu bersih. Habis itu kan bersih, clear gitu. Ketimbang orang yang di luar hari ini terus melakukan kesalahan, berperilaku bak malaikat ya kan, mau nyumbang ke sana kemari gertak orang lu lagi enggak ya. Ya kan? Betul itu kan Bung ya. Jadi enggak ada juga salahnya itu Bung. Mungkin sebuah keberuntungan juga ketika kita ditegur melalui caranya ya kan. Amin. Ya. Waduh, ini. Tapi itulah aku memang terima kasih atas undangan Bang Uco karena memang aku selama ini selalu belajar. Setiap malam aku juga selalu begadang belajar baca-baca buku, perkembangan dunia hari ini, perubahan dunia dari 17.000 tahun yang lalu, waktu dimulainya revolusi kognitif hingga revolusi industri yang kita sekarang ini ya betul. Sumpah Bang, aku memang nggak pernah diundang sama siapapun. Iya, aku terima kasih lah sama Bang Ucok. Mudah-mudahan jangan lupa ya subscribe. Tapi, karena ini konsen di cerita-cerita tentang Kabupaten Batubara. Iya. Jadi ini sangat direkomendasikan bagi 400.000 penduduk Kabupaten Batubara untuk mengikuti. Biar nggak ketinggalan isu ya Bang. Iya. Tapi bukan begitu Bung. Mungkin mereka sungkan untuk mengundang Bung sebab mereka juga harus memahami, diam-diam mereka kagum sama Bung bahwa Bung punya kapasitas yang mereka sungkan untuk menanyai. Tapi kalau saya kan lebih kepada kita rasa saudara. Situ Bung saya anggap karena yang membawa aku ke 50, membawa aku ke kabupaten ini tak lepas dari peranan Bang Ucok juga lah. Wah, kena engkol kita Ji. Berawal dari cerita tentang pemuda Pancasila itu ya. Satma PP. Iya. Jadi aku tak boleh kualat lah dengan guruku, itulah kira-kira. Walaupun saya ingat Bung ini sambil bernostalgia kita. Iya Bang. Pada saat rame di Kusidakar ya kan, dalam keadaan Bung baru saja melakukan protes lah sama seorang pengusaha pemborong. Tiba-tiba Bung kita bagi panggung saat itu bicara Bung bilang. Guru saya Bang Uco, guru saya Arsat. Wah orangnya Bung apa tadi langsung nengok kami. Apanya ini? Tapi ya begitulah uniknya pertemanan kita, hubungan kita ya kan. Kita tidak pernah tersinggung untuk itu. Kita tak pernah tersinggung. Kalaupun ada yang tidak mengundang Bung tadi ya itu alasannya itu mungkin mereka kalah pamor. Memang bukan kalah pamor Bang. Karena memang awak ini orang kampung. Iya. Tinggal di Pagurawan. Tapi udah kita sepakati tadi jangan baper Bung. Iya. Kita boleh orang kampung, kata Pak Bupati yang dulu-dulu.
Ya, ya. namun kita bukan kampungan. Satu lagi Bung, hari ini juga sejarah lagi sedang mencatatkan bahwa salah satu jurnalis muda batubara mampu membangun hubungan yang harmonis dengan perusahaan raksasa yang mampu menangani Freeport, namanya Inalum. Ya kan? Real itu. Real itu. Nah, di luar asosiasi kewartawanan dan segala macam, Bung melakukan itu dengan personal. Siapa yang bisa membantahkan itu? Macam mana sampai hubungan itu sebagus itu, Bung? Gitu kan. Siapa yang bisa membantahkan itu? Jangan yang kita di luar sini hanya pandai mengkritik, tapi padahal keinginan kita sama dengan Bung ini. Namun cara masuk tak tahu, sehingga hanya melakukan penjelekan. Ini tak fair juga jadi manusia. Saya tak suka seperti itu, Bung. Coba ceritakan macam mana Bung bisa masuk ke situ kan? Gini Bang, luar biasa ini. Dari zaman dahulu, sejak Yunani membangun negaranya, iya. diawali dengan sejarah Romus dan Romulus. Iya. Bukan Romulus Tindaon ya? Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang pemerintahan itu butuh cerita bagus. Ya. Nah, cerita bagus itu memang harus didasari dengan fakta-fakta yang ada. Ya. Bukan dengan halu, dengan cerita-cerita abstrak. Ya, betul. Tapi yang memang begitu adanya. Sehingga semakin bagus pemerintah memperbaiki datanya, industri memperbarui cara bagaimana mereka memperdayakan manusia di sekitar perusahaan itu. Iya. Maka perlu pengabadian. Nah, kan. Makanya jangan hanya kita mencatatkan hal-hal yang buruk saja. Betul. Tentang baik itu pemerintah maupun industri. Ya. Tapi kalau data menunjukkan mereka peduli kepada masyarakat, kan tidak salah kita abadikan. Cakapkan, iya, betul itu. Lanjut. Gitulah dia kira-kira Bang. Karena dilihat mereka hubungan itu bagus dan Bung melakukan pekerjaan secara profesional sehingga mereka tertarik ya untuk membangun kerjasama itu. Karena berawal kalau seandainya protes ini semakin besar kepada pemerintah, kepada industri, maka pemerintah harus evaluasi. Iya. Berarti ada yang salah dengan mereka selama ini. Iya. Maka solusinya dengan dilakukan pemberdayaan. Sudah. Itu dia Bang. Nah, peluang itu kita ini kan media nih Bang. Iya, betul. Baik cetak, baik elektronik atau baik online, ini semua nggak ada bedanya dengan pedagang. Ya. Kalau harganya cocok kenapa enggak? Lah, media mana yang nggak didirikan berdasarkan perseroan terbatas? Perseroan terbatas kalau dia sudah didirikan itu otomatis tujuannya komersil, bukan menyampaikan hal-hal yang abstrak. Profit, apapun ceritanya hari ini begitu menghidupi media. Contoh lah ini, kita harus bayar lampu. Ya kan, kita harus bayar listrik, AC dan segala macam. Dari mana? Iya, hanya orang yang tidak punya uang lah yang mengatakan uang itu bukan segala-galanya. Alah. Ya, mau bagi bantuan sama orang lain juga harus pakai uang, ya kan? Mau sedekah harus pakai uang. Tapi Bung, ini untuk pertama kali kami bincangkan ke Bung. Ya Bang, makasih banyak Bang. Pertama kali pun aku diundang di kabupaten ini untuk bukan, bicara. ini sama orang lain, sama narasumber lain belum ada bahwa kita sedang membangun. Kalau hari ini ada sedekah A, B, C, D, kenapa tidak kita meriahkan yang namanya sedekah batu bara berbagi? Karena kalau bisa kita menyinkronkan antara kumpulan satu dengan kumpulan lainnya, yang ada yang berbagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Kalau kita sinkronkan jadi batu bara berbagi, ini agak ngelantur ini ke situ ya, kan lebih bagus. Tidak hanya si A berbagi, si B berbagi, tidak, tapi batu bara berbagi. Iya, itu aku jadi ingat jadi ya kata-kata Thomas Shelby. Sedap. Jadi kita semua ini sama seperti pelacur, Bang. Iya. Cuma bedanya dengan pelacur yang sebenarnya kita menjual hal yang lain. Iya. Ada yang jual ide, ada yang jual diri, ada yang branding diri, gitulah dia kira-kira, Bang. Pokoknya dia itu menjual diri. Bisa dengan menjual pemikiran atau betul. Dengan uangnya sendiri. Itulah kira-kira, Bang. Ini salah satu hal yang menarik, tapi Bung, dengan waktu yang singkat kami lihat si kecil sedang memanggil-manggil Bung. Kami minta waktu nanti dan Bung harus berjanji bahwa akan hadir di waktu yang berbeda, namun dengan suasana hati kita yang lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi ya kan. Kami tagih itu nanti janjinya suatu saat
supaya Bung membawa ide-ide cemerlang dan yang harus diceritakan ke rakyat Batubara. Kami tunggu dalam 10 hari berikut, Bung ya. Aku akan belajar lagi, Bang. Aku akan belajar lagi. Siap, kami tunggu, Bung. Kami tak meyakini bahwa Bung perlu belajar keras untuk menceritakan keadaan Batubara kalau hanya sekedar Batubara, karena kami tidak ragu dengan kemampuan Bung. Pasti itu anak muda yang luar biasa hari ini yang tampil di podcast ini salah satunya mampu memberi warna yang berbeda di Batubara dengan tulisan, dengan perilaku, dengan tindakan. Ya, itu harus Bung terima. Bung lah salah satunya. Nah, itu nggak boleh dinafikan. Kalau ada yang ngamuk, marah, nggak ada urusan sama kita, nggak ada cerita sama Kodrat, nah, gitu Bung. Ya, real itu. Karena yang iri itu mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa seperti Bung. Masuk penjara 2 kali, harus dihujat jutaan orang. Harus kayak gitu dulu lah. Ya, itu butuh keberanian yang luar biasa, mental yang cukup kuat untuk menerima itu dan mampu keluar dari ruang kegelapan itu dan bisa tampil serta memberi warna yang berbeda lagi. Itu bukan tanggung-tanggung, Bung. Kalau sebagian orang itu down terus meninggal, stroke. Tapi hari ini udah mantap ya kan, kesana kemari sudah bahagia. Anak sudah berapa, Bung? Masih 1, Bang. Alhamdulillah. Umur sekarang berapa kalau boleh tahu? Kupikir ini entah 21 aja lagi nih. 27. Baru 27 ya. Kupikir 21 juga, jadi baby face. Iya. Jadi itulah dia kira-kira, Bang. Dulu memang kritis. Ya, kritis itu memang pada waktu itu data mendukung untuk kita kritis. Tapi sekarang data sudah bagus. Buktinya pemerintahan Kabupaten Batubara sudah 3 kali dapat WTP. Itu menunjukkan pengelolaan keuangannya bagus. Makanya berimbas dengan pencegahan yang semakin bagus. Walaupun kemarin yang tampil Bung Padli itu bilang WTP WCP apa tuh Bang, aku bisa buat ya. Iya. Tapi itulah yang membuat kita kehilangan kritis ya, karena pemerintah sudah apa namanya, kok dibilang sudah hampir menyempurnakan. Kritis itu tidak selalu melulu ke pemerintahan, tidak juga. Bung hari ini industri juga ya. Iya, tidak kehilangan itu hari ini, dan Bung sedang beralih bagaimana industri yang selama ini diam, tidak peduli, seolah-olah tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Padahal mereka melakukan kesalahan, dan itu apa luar biasanya Bung melihat dari sudut pandang Bung bahwa itu perlu dikritisi. Padahal orang lain sedang tidak berpikir untuk itu. Ini kan kritisi, dan ini membagi ruang kepada yang lain. Tapi ada juga mata belakangan, Bang. Gimana? Yang satu orang camat pergi ke hotel, tapi hotelnya hotel bintang 5. Dia nggak masuk hotel, tapi hotel Bon itu dipalsukan. Itu kita beritakan juga ada. Kan tetap aja kritis kan. Kalau data memungkinkan. Mungkin nanti kalau Pak Bupati itu juga melakukan hal yang sama tadi, mungkin Bung tulis juga itu kan. Tapi hari ini pemerintahan sedang berjalan dengan baik ya kan. Dari sudut pandang masing-masing lah, jangan pula dibilang ini melagu ya kan. Iya Bang. Ya kan, nah itu jadi oke Bung. Berapa lama Ji? Oke, sudah pas karena anak Bung sudah ini kan. Tapi kami tuntut itu nanti ya 10 hari kemudian supaya bisa hadir dengan tema yang berbeda ya. Baik, Bang. Oke Bung, terima kasih Bung. Iya Bang. Sukses ya Bang. Sukses. Jangan lupa sekali lagi 400.000 rakyat Kabupaten Batubara akan rugi kalau tak mengikuti channel Bang Ucok kita ya.